Selamat datang di Rukun Beragama. Hari ini saya ingin menjelaskan 3 indikator sebuah diskusi agama disebut diskusi agama yang sehat. Yang pertama adalah diskusi agama itu harus bisa dikatakan saling menghormati atau menghargai agama-agama. Jadi, jikalau kita mendiskusikan agama dan kita percaya agama-agama itu dari Tuhan, maka setiap orang yang beragama itu menghormati Tuhan dan menghormati sesamanya. Maka kesaksian-kesaksian atau penjelaskan ataupun pewartaan nilai-nilai eksklusif agama haruslah didasarkan dengan semangat adanya nilai-nilai eksklusif, yaitu penghargaan, penghormatan kepada yang lain. Semua agama-agama yang berada pada tempat yang terhormat di Indonesia ini dengan dasar Pancasila perlu dihargai, karena kebijakan publik negeri ini, undang-undang dasar negeri ini, yang semuanya itu adalah didasarkan pada sila-sila dari Pancasila, haruslah menghormati agama-agama yang betul-betul ataupun yang dihargai di Indonesia ini. Jadi, kalau kita ingin diskusi agama, kita menjelaskan agama kita, yang pertama tadi saya katakan, haruslah menghormati agama lain. Klaim absolut agama adalah absolut subjektif. Absolut untuk pemeluk agama itu. Tapi karena dia didasarkan sebuah pengalaman iman, pengalaman subjektif, maka tidak boleh dipaksakan kepada yang lain. Dan klaim itu benar hanya untuk dirinya sendiri, klaim itu benar di atas keyakinan-keyakinan iman. Karena itu tidak perlu diperdebatkan mana agama yang benar, mana agama yang paling baik, mana agama yang lebih baik. Tidak perlu. Dan sebaliknya, marilah saling menghormati. Dan kemudian, yang kedua adalah sebuah diskusi agama dikatakan sehat. Indikatornya adalah kalau mereka yang menyaksikan agama atau yang berdiskusi itu bisa dikatakan memuliakan agama. Jadi saya katakan bukan sekadar menghormati ya pemeluk agama dan agama itu, tapi memuliakan agama. Jadi tujuan utama diskusi agama-agama itu adalah keyakinan bahwa agama itu mulia, agama-agama itu mulia. Dan kemudian dalam diskusi agama itu, kedua kelompok ataupun kedua orang yang berdiskusi perlu punya semangat saling belajar. Karena kebenaran agama itu tidak terkungkung pada agama tertentu. Kebenaran agama juga ada pada agama-agama lain. Nah, kalau kebenaran agama juga ada pada agama-agama lain, mestinya dialog atau diskusi agama itu saling belajar. Yang kemudian menolong yang berdiskusi itu memahami agama yang berbeda, dan kemudian juga memperdalam pengetahuan pemeluk agama itu masing-masing. Jadi ada dua keuntungan, yaitu mengenal agama-agama yang berbeda dan makin memahami keyakinan agama masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah indikator yang ketiga bahwa diskusi agama itu haruslah didasarkan kepada kemurnian hati nurani. Artinya memang didasarkan kepada ketulusan, dasarkan kepada keinginan untuk berbagi. Bukan keinginan untuk mengalahkan, bukan keinginan untuk menaklukkan, tapi keinginan untuk berbagi. Maka dengan demikian, setiap orang yang diskusi agama, pertama-tama haruslah memahami agamanya itu. Jangan belum memahami agama, kemudian masuk kepada diskusi agama. Apa yang mau didiskusikan? Karena itu diskusi agama haruslah merupakan sebuah diskusi dari orang-orang yang menguasai agama masing-masing. Dan kalau diskusi itu disaksikan kepada yang lain, maka yang lain bisa dapat belajar. Ya. Dan kemudian juga masing-masing akan menjelaskan tentang agamanya secara jujur, secara tulus, dengan hati nurani yang murni. Bukan dengan keinginan untuk menegasikan yang lain,
mendiskriminasikan yang lain, menimbulkan kecurigaan terhadap agama lain, memberi stigma kepada agama-agama lain dengan memberikan label-label sesat. Bukan seperti itu. Tetapi dengan kemurnian agama, ya, kemurnian hati nurani. Artinya seorang yang beragama itu ingin menjelaskan apa yang dialaminya, dipahaminya dengan tulus. Dan dia ingin berbagi kepada yang lain dengan tulus, tanpa ada manipulasi, tanpa ada cara-cara untuk mengalahkan yang lain. Keyakinan absolut boleh-boleh saja, tapi sekali lagi saya katakan adalah absolut subjektif. Dengan demikian jelaslah, kalau diskusi agama itu dilandaskan kepada kehormatan, penghargaan kepada yang lain sebagai sesama manusia yang bermartabat, maka harusnya tidak terjadi sebuah diskusi yang saling menghujat, saling memberikan stigma, saling meminggirkan yang lain. Demikian juga kalau diskusi agama itu memuliakan agama, orang makin gemar belajar agama, makin menghargai agama. Agama yang memiliki posisi terhormat di Indonesia itu makin dihargai kepentingannya. Kemudian yang ketiga, nyatakanlah kesaksian itu dengan ketulusan hati, nurani yang murni. Bukan untuk menjelek-jelekan orang lain, agama lain, menistakan agama lain, meminggirkan agama lain. Tapi justru dari hati yang terdalam ingin berbagi pengalaman iman yang betul-betul dialami dan menjadi berkah bagi dirinya. Sehingga dengan demikian, mereka yang berdiskusi pun mengalami keberkatan atau mengalami juga diskusi-diskusi yang indah, yang sopan, yang santun, dan menyenangkan dan menguatkan iman masing-masing.